Kelanjutan kisah Choky, 54. Jadi enggak, traktir makannya. Pagi Lian setelah obrolan panjangnya dengan Choky berlangsung hangat, keduanya bercerita mengenai banyak hal selama mereka terpisah cukup lama demi mengejar mimpi masing-masing. Ya ayo, kebetulan aku juga udah lapar, nih. Oh iya, tadi Susan bilang mau kemana ya? Dia bilang sih ada keperluan mendadak. Enggak pasti kapan selesainya. Ya udah kalau gitu, kita pergi berdua saja. Emang kamu mau bawa aku makan di mana? Kalau di resto hotel bintang 5, gimana? Gaya, biasanya juga kamu makan di warung pinggir jalan kan? Hehehe, aku masih kau makan di warteg atau warung nasi padang, cuma kan ada tamu penting yang datang dari jauh, jadi sekali-kali boleh dong diajak makan di hotel. Lagian hotelnya juga masih bagian dari perusahaanku, jadi aku dapat diskon yang lumayan gede kalau makan di sana. Terserah kamulah, Choky, aku ikut aja. Yang penting kamu yang bayar dan aku bisa makan sepuasnya. Hehehe, ternyata Lian tidak berubah. Bagi Choky dia adalah kakak yang paling menyenangkan, selalu bisa mencairkan suasana setiap kali Choky bersamanya. Choky juga mengenal kakaknya itu sebagai sosok wanita yang tegas dan pemberani, tidak seperti Choky yang lebih memilih pasrah dengan keadaan jika berhadapan dengan masalah yang rumit. Tapi, Choky tidak tahu apakah kini kakaknya masih setegas dulu, atau dia sudah berubah jadi wanita yang lemah lembut, entahlah. Dengan mobil BMW yang baru saja diterima dari Susan, Choky mengajak Lian pergi ke hotel untuk menepati janjinya mentraktir makan. Beberapa kilometer pertama perjalanan lancar saja, diiringi gelak tawa Choky dan Lian saat mengenang masa lalu mereka yang melucukan. Tapi, setelah masuk kawasan jalan yang agak sepi, tanpa diduga di tengah keceriaan Choky dan Lian sebuah mobil Lamborghini kuning menyalip mobil Choky dengan tiba-tiba, tentu saja mengejutkan Choky yang sedang memandu. Tet, dua kali secara spontan Choky menekan klakson mobilnya, sambil mengumpat tindakan tak terpuji pemilik mobil mewah itu lakukan. Dari jendela mobil itu pun keluar seorang lelaki berkacamata hitam melihat ke arah Choky, lalu mengacungkan jari tengahnya, sebagai tanda mengejek dan mengajak ribut. Sialan tuh orang, maki Lian yang coba mengingat wajah orang dari dalam mobil itu. Kejar Choky, kita beri pelajaran sama orang itu, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba cari masalah saja sih, tambah Lian dengan nada marah. Apa perlu, Kak? Perlu dong, masa kamu diejek enggak marah, Choky? Aneh kamu. Aku sudah kebal kalau diejek atau dihina orang. Jadi abaikan saja, Kak, lebih baik kita langsung ke tempat tujuan kita. Perutku sudah keroncongan nih, ucap Choky beralasan karena tidak penting menghadapi orang tidak jelas seperti itu hanya buang-buang waktu. Choky pun membawa laju mobilnya dengan kecepatan standar tanpa ingin menyusul mobil Lamborghini yang terus melesat jauh hingga tak tampak lagi di depan sana karena menyalip mobil-mobil lainnya sesuka hati. Dasar orang stres. Maki Lian masih tak terima melihat tingkah pengendara yang ugal-ugalan itu. Apa di ibu kota orang-orangnya emang sesongong itu ya, Choky? Tanya Lian masih penasaran. Nggak bisa dipukul rata gitu dong kalau kelakuan orang. Banyak yang brengsek emang, tapi tidak sedikit juga yang baik. Cuma yang kayak gitu cerminan orang yang sombong karena hartanya, sampai dia berpikir kalau dirinya yang paling berada, padahal di atas langit ada langit, begitu kan kenyataannya, ungkap Choky yang sudah kembali santai tidak terpengaruh emosinya dengan kejadian si pengemudi ugal-ugalan itu. Paling itu anak pejabat yang jadi kaya karena uang rakyat, tapi anaknya tidak tahu diri begitu dan tidak malu berlagak di depan umum, padahal hidupnya hasil dari pajak rakyat pada negara. Choky hanya mambut-mambut mendengar ucapan Lian, dia mulai menyadari kalau sifat kakaknya itu belum berubah. Masih tegas dan kritis terhadap sebuah ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Atau bisa juga dia itu anak orang kaya, yang hanya memetik jerih payah dan keringat orang tuanya untuk bersenang-senang, tanpa mau menghargai jerih payah orang tuanya. Kalau aku sampai ketemu dengan orang itu, ingin aku patahkan saja lehernya, biar tahu rasa dia. Ucap Lian lagi dengan nada kesal yang membuat tangannya mengepal. Sudah dong, Kak. Jangan emosi begitu. Kita kan mau senang-senang, jangan sampai kejadian tadi mengganggu acara makan kita.
Abis aku bete masih ada aja orang seperti itu di zaman digital seperti sekarang ini. Choki langsung teringat Paul, Gracia dan Via, kalau saja kakaknya bertemu dengan ketiga orang itu, apalagi sampai mendengar sendiri mereka menghina dan merendahkan Choki, tidak kebayang bagaimana marahnya Lian. Pasti mereka akan dibikin babak belur dan dipatahkan lehernya oleh kakak Choki itu. Membayangkan itu sampai kejadian, Choki malah senyum-senyum sendiri membayangkan ketiga musuh bebuyutannya itu ketakutan setengah mati menghadapi Lian yang tegas dan cenderung galak itu. Kenapa pula kamu senyum-senyum sendiri, Choki? Stres kamu ya? Tanya Lian membuyarkan lamunan Choki. Enggak, aku cuma lagi ngebayangin aja kalau kita ketemu orang itu dan kamu patahkan batang lehernya, pasti bakal jadi tontonan seru kayak di film action gitu. Hehehe, kenapa? Kamu meremehkan kemampuanku, Choki. Asal kamu tahu ya, ilmu bela diri yang aku pelajari sejak bangku sekolah sampai kini tetap aku jaga dan aku latih. Pasti kamu pikir aku ngarang, kalau aku bilang aku masih rutin ikut latihan taekwondo di tempat tinggalku. Jelas Lian membuat Choki keheranan. Serius, mau aku buktikan? Lihat aja nanti kalau ada orang yang macam-macam di hotel akan kuhantam dan kuberikan pelajaran sampai terkapar di lantai. Amit-amit, Kak, ngeri sekali aku dengarnya, ucap Choki sampai menggigitkan badannya. Kamu ini di Batam jadi pengusaha apa jadi preman sih, Kak? Enggak cocok sampai penampilan kamu yang kelihatan makin cantik itu, Kak. Puji Choki sesuai kenyataannya kalau kakaknya berwajah dan berpenampilan sebanding dengan Susan, cantik dan memikat. Peres kamu, Choki. Iya kamu itu cantik Kak, kalau enggak ketahuan sifat aslinya yang galak. Hehehe, canda Choki. Sompret kamu itu. Ya aku lihat-lihat juga lah, kalau sama cowok yang aku taksir, pasti dong aku akan jadi wanita yang selembut salju. Tapi, kalau sama cowok yang sok kayak pemilik mobil yang tadi nyalip kita itu, aku bisa sekeras sekarang yang bisa menghempasnya tanpa ampun, ungkap Lian membuat Choki makin mengenal sifat asli kakaknya yang makin matang dalam berpikir. Emang sekarang kamu sudah punya bokin, Kak? Yang deketin ada sih beberapa, tapi belum nemu yang cocok, hampir semuanya enggak penyabar dan selalu bikin aku marah saja, ungkap Lian membuat Choki menahan tawanya. Kamu kenapa sih? Mengejek, bukan Kak? Seharusnya kamu juga harus penyabar kalau mau dapat cowok yang sabar. Hahaha, canda Choki tak mampu lagi menahan tawanya menertawakan ucapannya sendiri. Bersambung, 55. Tiba di hotel tempat kemarin Choki mengadakan pertemuan dengan Zael, Choki terkejut melihat mobil Lamborghini yang tadi menyalipnya sedang terparkir di depan hotel. Wah, bakalan ada yang patah lehernya, nih. Canda Choki sambil melihat ke arah Lian. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Bukan cuma lehernya yang akan aku patahin, tapi tangan kakinya juga akan aku bikin patah sekalian biar enggak songong lagi jari orang, ucap Lian dengan geram. Tapi kamu yakin ini mobil Lamborghini orang yang tadi itu, Kak? Mobil kayak gini kan banyak. Iya aku yakin sekali, aku masih mengingat juga nomor platnya, bahkan tampang orangnya itu pun aku masih ingat. Orang yang belajar ilmu bela diri itu harus gercep kalau berada dalam situasi darurat, dia akan mengingat dan memerhatikan sekeliling agar bisa melakukan tindakan. Jelas Lian mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya selama ini. Tidak perlulah, Kak, malah nanti terjadi keributan, pinta Choki. Orang begitu enggak bisa dibiarkan, lihat saja nanti, jelas Lian. Kalau cuma ditegur atau dinasihati sih enggak apa-apa. Oke, Kak. Bujuk Choki, kan aku sudah bilang, lihat saja nanti. Tegas Lian. Choki makin yakin kalau Lian belum berubah, masih tegas dan berani menghadapi siapapun yang coba meremehkannya. Membuatnya mulai was-was kalau semua yang diucapkannya itu akan dibuktikannya pada pemilik Lamborghini yang songong itu. Saat Choki masuk ke dalam lobi hotel, rupanya sejak di parkiran pemilik Lamborghini itu sudah memerhatikan gerak-gerik Choki dan kakaknya. Lelaki bernama Din itu mengira Choki dan Lian adalah sepasang kekasih. Pemuda berdagu terbelah itu merasa dirinya lebih pantas menjadi mendampingi Lian yang terlihat cantik dan penuh percaya diri, berbanding terbalik dengan Choki yang berpenampilan sederhana sekali dan cenderung lusuh. Sopir tunggu di luar aja, Mas.
Biar ceweknya sama aku aja. Hehehe. Canda Din ketika Choki dan Lian kuat berhampiran dengannya. Sontak Choki dan Lian menoleh ke arah orang kurang ajar yang barusan mengatai adiknya. Betapa terkejutnya Lian melihat lelaki itu adalah pemilik Lamborghini yang tadi menyalip mobil Choki. Sedang Choki hanya memandang lelaki yang seumuran dengannya itu dengan tatapan aneh dan tidak mengenali kalau dia adalah lelaki songong yang tadi bikin ulah di jalan raya. Spontan Lian menghampiri lelaki yang sedang duduk bersama seorang temannya yang berbadan kurus itu, lalu tanpa rasa takut sedikit pun dia menarik kerah baju kemeja lelaki yang telah membikin kesalnya itu. Yah, bakal ada yang dipatahin lehernya, nih. Gumam Choki saat melihat Lian menarik lelaki yang sedang duduk itu hingga berdiri berhadapan dengannya. Hei, lelaki kurang ajar. Berani-beraninya lo menghina adik gue. Sama lo tadi di jalan nyalip mobil adik gue, mau lo apa? Hah. Ucap Lian dengan nada penuh amarah. Lepasin dulu dong, cantik. Jangan emosian gitu jadi cewek, nanti hilang cantiknya. Ucap Din dengan santai, walaupun pada awalnya sedikit kaget Lian berani menarik kerahnya. Tapi Din berusaha mengontrol emosinya karena yang dihadapinya adalah seorang gadis yang cantik dan bertubuh cukup seksi yang membuatnya tertarik. Enggak akan aku lepasin, sebelum kamu minta maaf dan berjanji enggak akan mengulanginya lagi, desak Lian agar lelaki itu merasa menyesal atas perbuatannya. Lepasin dulu, baru aku minta maaf, please. Ucap Din karena mulai merasa risih orang-orang mulai melihat ke arahnya. Ya udah kak, lepasin dulu aja, enggak enak dilihat orang. Pinta Choki yang coba merelai perbuatan kakaknya yang bak seorang preman sedang berupaya mengancam korbannya. Mendengar Choki yang minta, Lian pun melepaskan kerah Din yang cukup lama direngkuh dengan tangan kanannya. Nah, gitu dong. Ucap Din merasa lega. Tadi kamu minta aku apa? Tanya Din pura-pura lupa. Sekarang juga kamu minta maaf pada adikku karena barusan kamu menghinanya dan juga minta maaf sudah ugal-ugalan di jalan dan mengejek kamu dengan cara tidak sopan. Ucap Lian dengan tegas. Apa? Minta maaf dengan lelaki yang kelihatan dari penampilannya persis orang kere ini. Oh tidak bisa, ucap Din mengingkari ucapannya. Kamu memang benar-benar lelaki songong, harus diberi pelajaran. Ucap Lian lalu secepat kilat kakinya menendang ke arah pinggang Din, hingga membuat lelaki bertubuh langsing itu terjatuh di lantai dengan posisi tangan kanannya menopang tubuhnya. Hei, apa-apaan ini berani main fisik? Security tolong. Ucap teman Din yang bukan membantu membela temannya yang merintih kesakitan tangan kanannya terkilir, tapi malah berteriak memanggil security. Dasar pengecut, beraninya panggil security, ucap Lian pada teman lelaki songong yang telah dihajarnya. Kalian enggak tahu siapa Din, kan? Dia ini anak direktur hotel ini, jelas teman Din yang membantunya untuk berdiri. Terus gue harus takut gitu kalau dia anak bos. Sorry, ya. Lo anak presiden sekalipun gue enggak akan takut selagi gue benar. Ucap Lian menantang kedua lelaki di depannya. Lo juga enggak tahu kan siapa sebenarnya adik gue ini. Dia ini sebenarnya. Tambah Lian coba menyebutkan kalau Choki juga pemegang saham terbesar hotel bintang 5 itu. Tetapi Choki buru-buru memotong ucapan kakaknya. Sudah, kak, enggak usah buang waktu lagi buat mereka. Lebih baik ayo kita makan, aku sudah kelaparan. Ucap Choki sambil memegang lengan kanannya mengajak pergi dari hadapan dua lelaki tak berguna itu. Hei, tunggu dulu, mau kemana kalian? Ucap Din, saat dua orang security datang menghampirinya. Lian dan Choki pun membalikkan badan, security yang masing-masing membawa pentungan sudah siap sedia berdiri di hadapan Lian dan Choki. Pak, bawa kedua orang ini, dia baru saja menyerang aku dan mau bikin onar. Perintah Din kepada kedua security. Ayo maju kalian kalau berani. Tantang Lian yang sudah memasang kuda-kuda untuk berduel tanpa rasa takut menghadapi dua security yang bertubuh tinggi dan besar itu. Lelaki pertama dengan menganggap remeh coba memukul Lian dengan pentungan ke arah tubuhnya, namun dengan sigap Lian berkelit, sehingga lelaki pertama itu hanya menukul angin dan dengan gerak cepat kaki Lian yang lincah langsung menendang tubuh lelaki itu hingga tersungkur ke lantai. Melihat temannya tak berhasil menangkap Lian, lelaki kedua menyerang Lian dengan ganas dan brutal,
Lian segera mengambil pentungan lelaki pertama yang sedang meringis, kepalanya terbentur lantai. Tak, 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 tak. Suara benturan benda tumpul terdengar nyaring, membuat ngilu orang-orang yang mendengarnya. Namun tidak berlangsung lama, karena pentungan di tangan lelaki itu terpental jatuh. Kesempatan itu dimanfaatkan Lian untuk memukul tangan security itu yang coba menangkis serangannya, karena tidak menyangka pukulan Lian sangat keras hingga membuatnya terjatuh dan meringis kesakitan di samping temannya yang masih belum bangun. Choki yang sejak tadi terbengong memperhatikan kakaknya berkelahi, merasa tidak percaya dalam waktu singkat kedua lawannya bisa ditumbangkan. Bersambung 56. Kenapa bengong di situ, Choki? Ayo, katanya mau makan. Tanya Lian pada Choki yang masih mematung melihat kedua security berbadan gempal itu meringis kesakitan. Benar-benar kamu ini, Kak. Makin hebat aja ilmu bela dirinya, Kak. Zaman sekarang banyak lelaki brengsek, makanya para wanita wajib punya bela diri, betul, enggak? Tegas Lian. Choki hanya mengangguk-angguk, lalu mengikuti langkah kakaknya. Itu mereka, Om Stefan, ucap Din ketika Lian dan Choki bermaksud menuju lift. Hei, kalian tunggu, panggil Stefan, kepala keamanan di hotel itu, memanggil Choki dan Lian. Ada apa lagi, sih? Tanya Lian dengan tatapan marah kepada lelaki berseragam keamanan lainnya yang menghampirinya. Kalian berdua tidak boleh masuk ke hotel ini karena telah bikin onar dan memukul putra pemilik hotel ini, ucap lelaki bertubuh tinggi besar itu dengan nada tegas. Sekarang saya tanya, Bapak tahu alasannya kenapa saya menghajar lelaki brengsek itu? Tanya Lian tanpa ada rasa gentar sedikit pun berhadapan lelaki yang tampak kekar di depannya itu. Itu saya tidak mau tahu, yang penting kalian berdua telah bikin keributan di wilayah kerja saya, makan sekarang juga tinggalkan tempat ini. Kalau kami tidak mau, bagaimana? Terpaksa kalian harus kami tangkap dan kami laporkan ke pihak berwajib. Silakan saja, Anda pikir saya takut? Maaf, Pak, saya kenal dengan Direktur Levy, pimpinan hotel ini, tolong Bapak panggilkan, saya mau bicara dengan beliau, ucap Choki dengan tenang coba menengahi masalah yang sedang terjadi. Tidak perlu menghubungi atasan saya segala, saya sebagai kepala keamanan di sini sudah cukup menangani hal sepele macam gini, sekali lagi saya minta dengan hormat agar kalian berdua segera Ucapan Stefan terpotong ketika dari lift tiba-tiba keluar Pak Yo, manajer hotel yang datang menyapa Choki. Selamat siang Pak Choki, sapa Pak Yo menyalami Choki dengan ramah. Siang? Pak Yo, ada meja kosong enggak, Pak, di resto? Saya mau ajak kakak saya ini makan, tanya Choki yang tidak sempat membuking tempat duduk. Pasti ada kalau buat Pak Choki, kalau tidak ada pun harus kami ada-adain. Hehehe, canda Yo, bisa aja, Pak Yo, ucap Choki sambil tersenyum. Kalau begitu saya bisa langsung ke resto kan, Pak Yo, kebetulan saya sudah kelaparan nih, tambah Choki. Silakan, Pak Choki, ucap Pak Yo coba mempersilakan Choki dan kakaknya menuju lift. Sebentar, Pak, cegah Stefan. Kedua orang ini tidak bisa berada di dalam restoran karena sudah bikin onar, bahkan sudah melakukan tindakan fisik pada Din, putra Pak Levy, dan juga dua orang security saya sudah dihajar oleh mereka, ucap Stefan memberitahu Pak Yo. Biar saya yang uruskan semuanya Pak Stefan, ucap Pak Yo dengan santai dan mempersilakan Choki untuk melanjutkan perjalanan ke resto hotel. Lian sempat mencibir ke arah Stefan membuat kepala keamanan itu jadi rasa tidak puas hati dengan tindakan Pak Yo yang berpihak kepada Choki dan kakaknya. Wow, apa-apaan ini, Om Stefan? Kok mereka malah dibiarkan naik ke resto? Ucap Din yang datang marah-marah sambil memegangi tangan kanannya yang terkilir, melihat Choki dan Lian masuk ke dalam lift. Ini Pak Yo, tiba-tiba saja tanpa tahu permasalahannya menyuruh mereka pergi, ucap Stefan tidak mau disalahkan. Gimana sih Pak Yo? Protes Din. Saya manajer di sini, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ucap Pak Yo dengan nada tegas. Pak Yo bekerja untuk ayah saya apa untuk lelaki miskin itu? Tanya Din tak terima dengan ucapan Pak Yo. Jangan menghina Pak Choki seperti itu Pak Din, dia juga orang penting di sini. Pak Yo berkata tegas walaupun tahu Din itu putra atasannya,
karena dia merasa yakin pilihannya membela kepentingan Choki adalah tindakan yang paling benar. Pak Yo teringat kejadian tempo hari Direktur Levi menyuruhnya mengusir Hengki Purnomo, seorang pengusaha kaya, demi memberi kenyamanan pada Choki. Sudah pasti dia yakin kalau tindakannya membiarkan Choki dan kakaknya tetap di restoran, ketimbang menuruti keinginan anaknya, adalah tindakan terbaik yang harus diambilnya tanpa perlu meminta persetujuan dari atasannya. Pokoknya aku enggak terima. Pak Yo lebih berpihak pada lelaki lusuh itu. Saya akan laporkan ke ayah saya. Betul begitu kan, Om? Ucap Din pada Stefan. Iya, Din, kamu laporin aja Pak Yo, biar tahu rasa dia. Terserah kalian berdua mau ngomong apa, yang penting selama Pak Choki ada di sini, keamanan dan kenyamanannya adalah tanggung jawabku, kalian tidak punya hak untuk mengusiknya. Tegas Pak Yo kepada Din dan Stefan. Kedua security yang tadi sempat dihajar Lian pun menunduk saat Yo menatap mereka. Kalian berdua cepat kembali ke tempat kalian bertugas. Jangan sampai ikut-ikutan lagi untuk mengusik ketengan Pak Choki dan kakaknya. Perintah Choki pada kedua security itu. Baik, siap, Pak. Ucap keduanya secara berbarengan. Stefan merasa dongkol, anak buahnya dipaksa menurut pada Yo, sedangkan dia merasa lebih berhak karena dirinya adalah Paman Din, bagian dari keluarga pemilik hotel ini. Yo tidak mempedulikan lagi Din dan Stefan. Lalu dia pergi begitu saja menuju ke dalam lift, bermaksud menuju restoran untuk memastikan Choki dan Lian telah dilayani dengan baik, makan dan semua keperluannya di dalam hotel yang juga milik perusahaannya. Sementara Din yang merasa tangannya bermasalah karena jatuh ke lantai setelah mendapat tendangan dari Lia, minta diantar oleh temannya, Dino, yang sejak tadi hanya berdiri mematung melihat situasi panas yang terjadi di depannya. Om, aku pergi dulu sebentar. Tapi urusan ini belum beres. Pokoknya bagaimanapun caranya Om harus membereskan Choki, dan Om juga laporkan tindakan Pak Yo yang berpihak pada lelaki berjas lusuh itu. Tapi tidak perlu menyebut-nyebut nama kakaknya Choki, karena dia hanya diperintah oleh si Choki bangsat itu. Jelas Din yang masih memiliki rasa ketertarikan pada Lian, kakak Choki. Beres, Din, segera mungkin akan melaksanakan apa yang kamu inginkan. Ucap Stefan coba menyenangkan hati keponakannya, lalu dia pergi ke ruang kerjanya dengan tergesa. Beneran tangan lo terkilir, bro? Tanya Dino pada Din saat mereka hanya berdua. Kalau enggak, ngapain juga gue minta diantar lo ke rumah sakit? Aneh lo, bro. Maksudnya gue, bro, kalau emang terkilir atau keselio enggak usah ke rumah sakit. Gue bisa antar ke tukang urut tradisional, dijamin lebih cepat sembuh, bro. Gengsi dong, bro. Apa kata orang-orang saat tahu anak direktur berobatnya ke tukang urut? Ngaco aja ide lo, bro. Lagian kesehatan gue ini udah dijamin asuransi. Tinggal datang aja ke rumah sakit, bisa langsung berobat di kamar VIP, gratis sampai sembuh. Iya gue ngerti, bro. Orang kayak gitu, lo. Pokoknya Lian harus bisa gue taklukkan, bro. Selain sudah bikin tangan gue keselio, dia juga udah bikin kelepek-kelepek hati gue. Pokoknya dia itu tipe gue banget, keras di luar, pasti lembut di dalam. Terserah lo deh, bro, orang kayak mah bebas. Hehehe, Din pun tersenyum tipis, sambil membayangkan kecantikan wajah Lian, dan kegalakannya yang telah memikat hatinya, pada kesan pertama. Bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu video berikutnya. Bersambung. Terima kasih.